Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Saya Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Pascal. Nah, di sini nanti saya akan melakukan sebuah percobaan sederhana yang kaitannya dengan hukum Pascal. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Yuk kita simak video berikut ini. Check it out! Pada video kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu dapat menyebutkan hukum Pascal, dapat membuat alat sederhana yang menggunakan prinsip Pascal, dapat menyebutkan alat yang dapat menggunakan prinsip Pascal dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir dapat menyelesaikan latihan soal. Coba, apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar mobil yang ada di sini? Saat mencuci mobil, bagian bawah mobil adalah bagian yang sangat sulit terjangkau. Untuk itu, diperlukan sebuah alat yang dapat mengangkat mobil sehingga mobil dapat terangkat ke atas. Nah, apa yang kalian pikirkan? Apa ya? Pasti kalian berpikir, kok bisa ya mobil ini terangkat ke atas? Padahal kalian bisa lihat sendiri ya, di situ yang untuk mengangkat mobil lebih kecil bentuknya daripada mobil. Nah, sekarang kita bisa melihat prinsip apa yang ada dalam alat yang untuk mengangkat mobil tersebut. Kita coba buat alat seperti ini ya. Ayo kita coba di rumah. Siapkan suntikan kecil 3 ml, suntikan besar 12 ml, selang dengan panjang 30 cm, bolpen atau benda apa saja sebagai benda yang akan diangkat, kemudian pewarna makanan, tabung reaksi kecil yang sudah diberi air. Setelah itu, kita masukkan air ke dalam suntikan. Nah, setelah suntikannya sudah diisi air, kita pasangkan kepada selang. Suntikan yang kecil dimasukkan kepada selang. Setelah itu, suntikan yang besar juga dimasukkan ke dalam selang. Nah, sehingga lubang-lubang dari suntikan sudah masuk ke dalam selang. Setelah itu, kita coba ya, apa yang akan terjadi ketika benda sudah seperti itu. Kira-kira apa yang akan terjadi jika katup suntikan besar ditekan? Dan apa yang akan terjadi jika katup suntikan kecil yang ditekan? Yuk kita lihat videonya. Sekarang coba kita tekan suntikan yang besar. Apa yang terjadi pada suntikan kecil? Ya, kalian bisa lihat tanda panah tersebut bahwa katup pada suntikan kecil terangkat. Kita balik. Ya, ketika suntikan kecil yang ditekan, katup suntikan besar yang terangkat. Ya, jadi coba sekarang kita gunakan benda ya. Kita letakkan bolpen di atas suntikan kecil, apa yang terjadi? Ya, bolpen pada suntikan kecil ikut terangkat ke atas. Nah, sekarang kita tekan suntikan kecil. Ya, katup suntikan besar yang terangkat ke atas. Kita bisa ulangi bolak-balik jika kalian masih ingin mencoba percobaan berikut ini. Ya. Jadi dari percobaan ini kalian bisa melihat bahwa ketika katup suntikan kecil ditekan, katup suntikan besar akan naik ke atas. Sebaliknya, jika katup suntikan besar yang ditekan, katup suntikan kecil akan terangkat ke atas. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah daya yang dirasakan kecil pada alat suntikan kecil dari alat suntikan besar, sedangkan gaya dari alat suntikan kecil dirasakan besar pada alat suntikan besar. Dengan memberi gaya kecil pada penghisap kecil akan menghasilkan gaya yang besar pada penghisap yang besar. Percobaan tadi merupakan salah satu prinsip dari hukum Pascal. Ya, tadi kita sudah melakukan percobaan sederhana, kalian juga bisa melakukannya di rumah masing-masing ya adik-adik. Nah, dari percobaan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan kepada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair tersebut sama besar atau sama kuat.
tadi kan seperti kalian lihat ya, pada suntikan besar ketika ditekan, suntikan kecil akan terangkat ya. Sebaliknya, ketika suntikan kecil yang ditekan, suntikan besar, katup suntikan besar yang terangkat. Seperti itu ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa di mana diketahui P tekanan itu sama dengan F dibagi A ya, gaya dibagi luas penampang. Nah, pada hukum Pascal, persamaan matematisnya dapat dituliskan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Mengapa demikian? Jadi tekanan pada, contoh ya tadi, tekanan pada suntikan besar akan sama dengan tekanan pada suntikan kecil. Nah, sehingga dapat dituliskan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Sampai sini paham ya adik-adik? Nah, selanjutnya untuk contoh dari alat-alat yang melakukan prinsip hukum Pascal, itu contohnya ada dongkrak hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil ya. Seperti tadi itu kita sederhanakan menggunakan suntikan ya, percobaan sederhananya. Kemudian yang lain ada alat-alat dari penerapan hukum Pascal, ada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, kempa hidrolik, dan pompa hidrolik. Jadi semua yang serba hidrolik. Nah, apa sih alat-alat itu? Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Nah, biasanya sering digunakan di bengkel-bengkel mobil ya, yang gunanya untuk mengangkat mobil dinaikkan ke atas sehingga mekaniknya lebih mudah untuk melihat mesin di bagian bawah dari mobil tersebut. Atau biasa juga digunakan untuk mengganti ban mobil. Yang kedua ada rem hidrolik. Nah, rem cakram ini digunakan karena alat ini menggunakan media cakram besi untuk mengerem. Yang ketiga, digunakan untuk memudahkan manusia dalam mengangkat beban yang berat dengan tenaga yang kecil, yaitu pompa hidrolik. Yang keempat, ada kempa hidrolik yang gunanya untuk mencetak plat logam menjadi peralatan memasak seperti panci, piring, dan alat lainnya. Nah, di sini alat ini juga digunakan sebagai alat penumbuk biji-bijian yang akan diambil minyaknya saja. Nah, itu tadi merupakan beberapa penerapan dari hukum Pascal. Sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, apabila beban pada penghisap besar 5.000 Newton, luas penampang pada penghisap kecil 1 cm persegi, dan luas penampang pada penghisap besar 100 cm persegi. Nah, berapakah gaya yang mendorong ke penghisap besar? Jadi, gaya pada penghisap kecil yang mendorong penghisap besar. Yuk kita coba bersama-sama ya. Dari soal tadi diketahui F2. Mengapa F2? Jadi kan tadi berat bendanya 5.000 Newton. Kemudian A1 ya, luas penampang kecil itu 1 cm persegi. A2 luas penampang besar ya, yang tadi pada mobil 100 cm persegi. Nah, yang ditanyakan apa? Adalah F1 ya. Jadi gaya pada piston kecil untuk mendorong benda ya, untuk mendorong mobil pada piston besar. Jawab. Kita gunakan perbandingan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. F1 dibagi A1 itu sama dengan F2 dibagi A2. Kita masukkan angkanya. F1-nya kita cari, kemudian A1-nya 1 cm, F2-nya 5.000, A2-nya 100. Nah, mengapa centimeter perseginya tidak kita rubah? Karena di sini kan perbandingan. Kalau misal perbandingan sama-sama centimeter tidak dirubah tidak masalah ya, karena nantinya dia akan dicoret. Nah, sekarang kita kalikan silang. Jadi F1 itu sama dengan dikali silang 5.000 dikali 1
dibagi 100. Nah, bagaimana membaginya? Ini kan ada 0,2, kita coret saja nolnya, atas 2, bawah 2. Sehingga hasilnya adalah 50 Newton. Seperti itu ya. Mudah bukan? Jadi, kalau misal ada perbandingan ya, di sini cm persegi dengan cm persegi, biarkan saja dulu cm persegi, tidak perlu dirubah ke meter persegi karena nanti hasilnya akan sama. Ya, itu berlaku jika perbandingan. Coba kalian bisa kerjakan soal evaluasi berikut untuk latihan soal ya, atau diskusi di kelas. Nah, mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di atas ini ya, di samping memiliki penghisap masing-masing dengan luas A1 5 cm persegi dan A2 200 cm persegi. Berat mobil yang akan diangkat adalah 20.000 Newton. Nah, berapakah gaya F1 yang harus diberikan pada penghisap kecil tersebut? Yuk, kita coba masing-masing di rumah ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.